Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari pengajian kita hari ini adalah yang pertama, bahwa Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah ritual, yang berkaitan dengan ibadah sosial, sampai yang berkaitan dengan masalah muamalah. Semuanya diatur dalam Islam. Mengapa Islam mengatur itu semua? Tentu tujuannya agar kita ini sebagai hamba yang ada di atas permukaan bumi ini, apapun yang kita lakukan, selama itu kemudian kita mengikuti maunya Allah, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beraktivitas sebagai pedagang, maka insya Allah aktivitas perdagangan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita kemudian bermuamalah dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, juga akan bernilai ibadah di sisi Allah. Termasuk dalam memilih pemimpin itu, insya Allah itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara khusus berkaitan dengan masalah kepemimpinan itu, Islam pun mengatur dengan jelas. Yang pertama aturannya adalah bahwa pilihlah orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kalian. Bahkan kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, berdasarkan doa yang sering kita panjatkan di hadapan Allah dalam surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak dan istri-istri untuk menjadi penyejuk hati, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus melihat siapa di antara pemimpin-pemimpin kita akan pilih, maka pilih yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita pun dilarang untuk kemudian memilih pemimpin yang tidak beragama Islam, walaupun orang sering menyebutnya sebagai politik identitas. Tetapi bagaimanapun Islam sudah mengatur itu semua berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Yang ketiga, kalau bisa yang kita jadikan sebagai pemimpin adalah orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah, mendirikan salat dengan baik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama waliyukumullahu walladzina amanu, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Pemimpin kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin kalian adalah orang-orang beriman. Siapa mereka orang beriman itu? Yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan siap tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah ajaran-ajaran Islam yang harus kita jalankan berkaitan dengan mengangkat seorang pemimpin. Untuk itu Indonesia kemudian akan melakukan pemilihan kepemimpinan di tahun 2024 ini, maka kita harus jadikan dia sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang baik, yang direstui oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, sehingga dalam kepemimpinannya itu membawa kemaslahatan kepada umat manusia secara keseluruhan, termasuk kepada umat Islam, dan insya Allah akan membawa kita untuk sejahtera dunia dan bisa kemudian membahagiakan kita di akhirat dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lain yang saya ingin sampaikan adalah bahwa bahayanya ketika kemudian kita salah dalam memilih pemimpinan, Allah pun menyebutkan akan menjadi penyesalan di akhirat karena kita salah dalam memilih memimpin hanya berdasarkan hawa nafsu dan perasaan, tidak berdasarkan maunya Allah, maunya Rasulullah, dan maunya para ulama. Disebutkan dalam surat Fatir bahwa orang-orang lemah yang salah dalam memilih pemimpin itu akan menyesal di akhirat karena mereka kemudian disesatkan dari kepemimpinan itu. Tapi mudah-mudahan saja kita ini insya Allah dengan bekal ilmu yang memadai kepada kita dihindarkan dari kepemimpinan yang bisa menyesatkan itu. Tetapi tetap saja mari kita mencoba berikhtiar memilih pemimpin yang baik, sehingga insya Allah akan membawa kemaslahatan kepada kita semua di dunia ini, dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk akhirat kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin terbaik untuk bangsa Indonesia dan sekaligus bisa membawa keberkahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi hidup kita ini, membawa kita kepada kebaikan, mengantarkan kita untuk selalu berbuat baik sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan keselamatan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma man arada bina wal muslimina wa bilaina su'an faj'al da'iratas su'i taduru alaihim. Allahumma ashghil adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bayni aydihim salimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.